hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Bagaimana peluang yang dimiliki? Berhasil mengalahkan Timnas Indonesia U17 telah memastikan diri untuk lolos ke babak 8 besar setelah berhasil menjuarai grup dengan antusias yang luar biasa. Timnas Indonesia U17 sejatinya optimis menyambut laga melawan Korea Utara. Meskipun begitu, dengan jejak yang telah dimiliki oleh Korea Utara di Piala Asia ini, yang terkadang memberikan tekanan dan terkadang menjadi tim yang tangguh. Namun, meski begitu mereka mempunyai satu keunggulan dengan ciri khas mereka dengan determinasi yang oke. Kita ketahui Presiden Korea Utara Kim Jong-un bagaimana kepemimpinan yang tegas dan lugas serta disiplin sehingga menimbulkan efek yang baik di kalangan pemerintahan maupun di kalangan olahraga. Seperti Timnas U17 Korea Utara misalnya, mereka tidak memiliki banyak skill dari para pemainnya, namun mereka diunggulkan dengan determinasi yang cepat terukur dan terarah. Dengan menerapkan permainan yang cepat dan menyerang, mereka juga agresif. Terbukti pada pertandingan semalam dengan keagresifan mereka dan optimisme yang kuat membuat Timnas Indonesia harus kalah telak dan gugur dalam fase ini. Dikalahkan 6-0 tanpa balas membuat Timnas Indonesia U19 mempunyai tindakan khusus dari Pak Erick Thohir langsung melakukan tindakan ini. Lantas tindakan seperti apakah yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir setelah Timnas Indonesia U17 harus gugur di babak 8 besar dikalahkan oleh Korea Utara? Mari kita simak berita selengkapnya. Dalam pengalaman melatih Timnas U17 yang terhitung cukup lama, membuat Coach Nova sudah tahu betul apa yang telah akan dilakukan ketika saat melawan Korea Utara. Dan di tim ini tidak ada yang tergantungan oleh satu pemain, bahkan dua pemain sekalipun. Artinya tim ini dibentuk berdasarkan kekompakan satu sama yang lain untuk membangun sebuah chemistry yang erat dalam membentengi lini belakang dan dalam menyerang. Dan Coach Nova pun tahu apa yang akan ia lakukan. Ia menurunkan skuad terbaiknya pada saat pertandingan melawan Korea Utara semalam. Namun, memang agresivitas dan disiplin yang tinggi yang diterapkan oleh Korea Utara, mereka tahu betul apa yang akan mereka lakukan ketika melawan Timnas Indonesia karena pelatih Korea sudah menganalisis dalam-dalam pola taktik yang diterapkan oleh Coach Nova. Dan benar saja, pada pertandingan semalam Indonesia harus menelan pil pahit setelah dikalahkan oleh Korea Utara dengan skor yang telah 6-0 tanpa balas. Karena kita tahu sendiri pada jalannya pertandingan, Garuda Asia cukup panik saat tim lawan sudah berada di kotak penalti, akhirnya KO tercipta. Di menit ke-7 melalui umpan Pak Kwang Song yang sukses diselesaikan Boleh Choi melalui kaki kanan yang gagal dikawal dengan baik oleh bek Indonesia. Begitupun juga gol kedua terjadi di depan gawang yang berkemelut. Kim Tae-guk memberikan umpan cerdik kepada Kim Yoo-jin yang dengan sigap menyelesaikan dengan sebuah gol. Pada babak kedua sendiri, Korea Utara sukses mencetak 3 gol. Kali ini berawal dari umpan cerdik Pak Kwang Song yang dikirim langsung ke kotak penalti. Ri Kyong Bong sukses menang duel saat melawan Putu Panji dan sukses melakukan eksekusi matang ke gawang Indonesia. Tak ada perubahan, Indonesia kembali melakukan kesalahan yang berakibat fatal karena Putu Panji tertangkap handsball di kotak penalti. Kim Tae-guk yang jadi eksekutor mengirim bola ke sisi kanan bawah mampu dimaksimalkan untuk dijadikan gol. Seakan tidak bisa berkutik, Indonesia seperti kehilangan arah dan masih terguncang. Ketika Ri Kang Rim sukses mencetak gol setelah menang duel dengan bek Indonesia, Ri lepas dari kawalan bek Indonesia dan eksekusi dinginnya sukses menghantam gawang Dava. Tidak ingin berhenti di situ saja, Korea Utara mencetak gol lagi. Kali ini Pak Juwon sukses melepaskan tendangan ke arah kiri bawah gawang Indonesia yang gagal diantisipasi dengan baik oleh Dava. Karena unggul dengan jarak yang cukup jauh, membuat Korea Utara semakin nyaman bermain mengembangkan permainan terbaiknya hingga skor 6-0, menutup kemenangan Korea Utara dari Timnas Indonesia U17 asuhan Coach Nova di laga ini, sekaligus membawa Korea Utara ke semifinal Piala Asia.
dengan memenangkan pertandingan dengan skor yang cukup telak 6-0, membuat pelatih Korea Utara memberikan kekaguman yang luar biasa terhadap cara permainan dari timnas Indonesia yang sulit dianalisis. Di sisi Korea Utara sendiri, mereka bermain sebagai sistem kesatuan di unit. Dengan urusan skill mereka boleh kalah jika dibandingkan dengan Korea Selatan. Namun jangan salah sangka dulu, kemilitansian mereka sangat diperhitungkan. Karena kita tahu sendiri Kim Jong-un seperti apa mengembangkan pemerintah dan sistem olahraganya. Ia sangat disiplin, bekerja keras dan ingin terus menunjukkan bahwa ini dia Korea Utara. Sebuah hal yang ditunjukkan ketika melawan timnas Indonesia dengan permainan yang super cepat, transisi yang cepat, fokus menciptakan gol demi gol dan tidak mempunyai drama seperti tim-tim di Timur Tengah. Dan oleh sebab itu, dengan melihat permainan semalam, pantas jika timnas Indonesia dikalahkan oleh Korea Utara. Terlihat dalam duel-duel fisik, pemain kita kalah dengan pemain Korea Utara. Dari sisi game plan ya memang dirasa kita memiliki kekurangan di sana, tetapi ingat Indonesia adalah tim underdog yang memulai debutnya di Piala Asia ini. Dan apapun hasilnya, kami bangga dengan pencapaian timnas Indonesia U17 hingga sampai lolos ke 8 besar Piala Asia, sehingga hal ini memicu Ketua Umum PSSI untuk memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Coach Nova yang telah membawa nama Indonesia U17 terbang tinggi dan disegani di Piala Asia. Dan dengan kabar bahagia, Pak Erik membicarakan ini dengan sangat serius untuk mempromosikan pelatih timnas U17 Nova Arianto sebagai pelatih timnas Indonesia yang akan berada di SEA Games mendatang. Hal ini dikaitkan dengan berbagai apresiasi atas keberhasilan timnas Indonesia U17 yang lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar usai tembus ke perempat final Piala Asia U17. Belum? Ini fokus dulu ya nanti malam. Lalu juga kita sudah ketemu Coach Gerald Vanenbroek untuk membentuk juga tim daripada U23 di Olimpiade 2028. Yang untuk SEA Games kami masih mereview, kami lihat juga prestasi Coach Nova juga harus dipertimbangkan. Tiba-tiba Coach Nova bikin ledakan, jadi kami sudah memulai ada roadmap yang dimulai tentu untuk kejuaraan Asia pada 2026 ini. Sehingga kami pikir Coach Nova layak untuk melatih timnas U23 di SEA Games ini. Ucap Pak Erik seperti yang dilansir dari inilah.com. Selain itu, Pak Erik juga mengatakan jika timnas Indonesia U17 sudah berjuang keras saat melawan Korea Utara, namun hasil akhir memang di luar dugaan karena tim asuhan Coach Nova menelan kekalahan. Langkah timnas Indonesia U19 di Piala Asia U19 2025 harus terhenti usai kalah dari Korea Utara. Ini menjadi pelajaran berharga. Kami harus mengapresiasi kerja keras dari seluruh pelatih, pemain dan ofisial yang sudah bekerja keras di Piala Asia U17 2025. Terima kasih juga untuk seluruh supporter yang sudah memberikan semangat dan dukungan untuk timnas U17. Kata Erick Thohir seperti yang dilansir dari Instagram pribadinya. Ya, sejatinya timnas Indonesia sudah memang sangat berjuang dan bekerja keras untuk pertandingan ketika melawan Korea Utara semalam. Namun keunggulan taktik dan disiplin dari Korea Utara dengan organisasi permainan yang sangat rapi serta baik dalam bertahan maupun menyerang, mereka mampu menutup ruang gerak para pemain Indonesia dengan efektif dan melancarkan serangan balik yang cepat dan terorganisir. Kedisiplinan ini yang juga membuat Evandra Floresta dan kawan-kawan kesulitan mengembangkan permainan dan menciptakan peluang berbahaya. Selain itu, efektivitas bola mati dari Korea Utara sangat berbahaya. Tercatat ketika ada 3 gol dari Korut yang dicetak melalui skema cetakan pojok. Hal ini menjadi bukti bahwa kelemahan Indonesia dalam mengantisipasi bola-bola mati menjadi kelengahan tersendiri dalam penjagaan pemain lawan yang berakibat fatal dan memberikan keuntungan psikologis dan optimis yang lebih bagi Korea Utara setelah gol demi gol dicetak. Selain itu, mentalitas yang terganggu setelah kebobolan awal membuat jalannya pertandingan begitu nampak sulit. Meskipun timnas Indonesia kalah dalam pertama kalinya dalam turnamen ini, namun ini adalah sistem gugur dan hal itu membuat mental Indonesia sungguh terganggu melalui gol-gol cepat Korea Utara di menit awal yang diduga kuat mempengaruhi mental para pemain Garuda Muda. Di sisi lain, timnas Indonesia sejatinya terbukti juga kalah dalam penguasaan bola dan inisiatif serangan. Bagaimana statistik penguasaan bola yang diketahui sepanjang 90 menit berlangsung menunjukkan bahwa timnas Indonesia U19 kesulitan untuk mengontrol jalannya pertandingan.
mereka lebih banyak berada di bawah tekanan dan gagal mengambil inisiatif serangan yang efektif, dan hal ini membuat lini pertahanan terus-menerus digempur oleh timnas Korea Utara. Selain itu, keunggulan fisik dan pengalaman lawan menjadi tanda bukti penyebab timnas Indonesia kalah dari Korea Utara. Meskipun tidak terlalu signifikan, terlihat, namun secara umum tim-tim Asia Timur seperti Korut ini seringkali memiliki keunggulan fisik dan pengalaman bertanding di level internasional yang lebih tinggi. Hal ini bisa menjadi faktor pembeda dalam pertandingan yang berjalan dengan tensi yang tinggi pula. Pada akhirnya, timnas Indonesia harus mengakui kekalahannya atas Korea Utara di 8 besar Piala Asia U17. Namun, kami bangga dengan pencapaian yang telah dicapai oleh Coach Nova dan semua pemain timnas U17 yang sudah bekerja keras, memberikan etos kerja yang tinggi, tidak kenal lelah, memberikan yang terbaik untuk bangsa, sehingga bisa berkibar dan juga menjadi tim yang disegani di kawasan Asia, membuat Indonesia U17 tidak terhenti di sini saja. Indonesia lolos ke Piala Dunia, dan inilah panggung yang sebenarnya, panggung besar mempunyai tim-tim lawan yang besar, sehingga kekalahan melawan Korea Utara menjadi pembelajaran kekalahan dari pelatih maupun staf, serta para pemain yang sudah tampil sangat baik di kompetisi ini. Namun pada akhirnya, dengan perjuangan yang tidak henti-henti, membuat Coach Nova memiliki langkah untuk berjuang di SEA Games U23 yang telah ditunjuk oleh Pak Erick Thohir untuk juga berkompetisi di laga ini. Dan sekali lagi, kami bangga dengan timnas Indonesia U17. Kalian menampilkan yang terbaik, kalian tetap ada di hati kami. Perjuanganmu belum berhenti di sini, dan sampai jumpa di Piala Dunia U17 kawan. Kami bangga padamu anak-anak bangsa. Summer sky, it was the best we ever had.